Semakin tim dewasa, tipe pemimpin ini malah semakin mengambil kadar otoritasnya. Ini membuat tim akan frustasi dan merasa tidak dihargai. Moral pun akan menurun karena lingkungan tim akan terasa mengerikan dan menakutkan. Produktivitas pun akan terasa seperti neraka. Hai teman-teman, kita sudah masuk ke bagian tentang gaya memimpin berhubungan dengan tahapan perkembangan tim menurut Bruce W. Tuckman. Pada tahun 1965, Bruce W. Tuckman menerbitkan sebuah artikel berjudul Developmental Sequence in Small Groups. Artikel ini berfokus pada dua bidang pengembangan kelompok, yaitu hubungan interpersonal dan task activities. Beliau membuat hipotesis model 4 tahap di mana setiap tahap harus berhasil dinavigasi untuk mencapai fungsi kelompok yang efektif. Saat artikel itu akhirnya dibuatkan summary-nya, barulah beliau menciptakan label forming, storming, norming, dan performing yang akhirnya populer sampai sekarang. Menurut pandangan kami di MTI Talent Story, memang tim selayaknya menempuh siklus hidup forming, storming, norming, dan performing. Karena disebut sebagai siklus, jadi setelah mencapai tahapan performing, sebaiknya tim kita di-reshuffle sedemikian rupa sehingga mengalami kembali fase storming. Dengan cara seperti itu, tim akan selalu sehat. Sama seperti tubuh manusia, jika siklus metabolisme berjalan lancar, maka tubuhnya akan terasa segar terus. Nah, tapi apakah pandangan kami itu benar? Simpan dulu jawabannya, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang 4 tahapan perkembangan tim yang tadi, sekaligus seperti apa gaya kita memimpin di setiap tahapannya. Forming, berdasarkan teorinya, tahap pertama dari model ini adalah sebentuk testing dan dependensi, pengujian dan ketergantungan. Pada tahap ini, kelompok berorientasi pada tugas, mulai menciptakan aturan dasar, dan menguji batas-batas untuk perilaku interpersonal dan perilaku untuk tugas. Ini juga merupakan tahap di mana anggota kelompok menjalin hubungan dengan pemimpin, dengan standar organisasi, dan dengan satu sama lain. Interpretasi kami adalah bahwa tahapan forming adalah ketika tim baru terbentuk, bisa jadi terbentuk benar-benar baru, atau setelah melalui satu siklus penuh dan kembali di-reshuffle sehingga komposisinya menjadi seperti baru. Pada tahap ini, kita seyogianya menggunakan gaya kepemimpinan yang directing, mengarahkan. Mengapa? Ada 4 poin penyebabnya. Pertama, setiap anggota sangat bergantung kepada pemimpin untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Kedua, anggota masih bersikap pasif. Ketiga, peran dan tanggung jawab anggota belum jelas. Dan keempat, pemimpin harus siap menjawab setiap pertanyaan anggota mengenai maksud, tujuan, target, dan sebagainya. Storming. Berdasarkan teorinya, tahap kedua merupakan waktu konflik antar kelompok. Fase ini ditandai dengan kurangnya persatuan dan adanya polarisasi seputar masalah interpersonal. Anggota kelompok menolak pindah ke area hubungan interpersonal yang tidak diketahui dan berusaha mempertahankan keamanan bagi dirinya. Tuckman menyatakan bahwa anggota kelompok menjadi bermusuhan satu sama lain dan terhadap pemimpin sebagai sarana untuk mengekspresikan individualitas mereka dan menolak pembentukan struktur kelompok. Pada tahap ini, anggota mungkin memiliki respon emosional terhadap tugas, terutama ketika tujuan dikaitkan dengan pemahaman diri dan perubahan diri. Respon emosional mungkin kurang terlihat dalam kelompok yang bekerja menuju tugas-tugas impersonal dan intelektual, tetapi resistensi mungkin masih ada. Nah, interpretasi kami adalah bahwa pada tahap ini, kita seyogianya menggunakan gaya kepemimpinan coaching, yaitu mengantarkan, menemani semua anggota tim sampai mereka menemukan potensi terbaiknya masing-masing. Alasannya ada 4 poin juga. Pertama, anggota mulai bersosialisasi dan berkompetisi satu sama lain. Kedua, telah terjadi pengkotak-kotakan, konflik, dan belum ada keputusan. Ketiga, tujuan dan target mulai dipaparkan dan dibahasakan. Dan keempat, perlu adanya netralisasi konflik, emosional, dan kompromi pun mulai dianjurkan. Norming. Berdasarkan teorinya, selama fase ketiga, kelompok mengembangkan kohesi. Anggota kelompok menerima keanehan satu sama lain dan mengungkapkan pendapat pribadi. Peran dan norma ditetapkan. Dua ahli, Susan B. Newman dan Tanya S. Wright, menggambarkan ini sebagai tahap pengembangan model mental bersama dan menemukan cara paling efektif untuk bekerja satu sama lain. Tuckman menyatakan bahwa pada tahap ini,
tim menjadi sebentuk entitas karena anggota mengembangkan perasaan dalam kelompok dan berusaha untuk mempertahankan sustainability of kelompok. Konflik tugas dihindari dalam upaya memastikan harmoni. Dan interpretasi kami adalah bahwa pada tahap ini, kita seyogianya menggunakan gaya kepemimpinan facilitating. Alasannya juga ada 4. Pertama, tim sedang mencari kesepakatan dan konsensus serta peran dan tanggung jawab anggota mulai jelas dan diterima. Kedua, keputusan-keputusan besar mulai dibuat dan diterima, sedangkan keputusan-keputusan kecil didelegasikan. Ketiga, komitmen kesatuan kelompok mulai menjadi kuat. Dan keempat, pemimpin lebih banyak berperan untuk sharing and participation. Performing. Berdasarkan teorinya, pada tahap akhir dari model ini, kelompok mengembangkan keterkaitan peran fungsional. Tim menjadi sebentuk instrumen pemecahan masalah karena anggota sudah beradaptasi dan memainkan peran yang akan meningkatkan kegiatan tugas. Struktur pun sudah mendukung kinerja tugas. Peran menjadi fleksibel dan fungsional dan energi kelompok disalurkan ke dalam tugas. Interpretasi kami adalah bahwa pada tahap ini kita seyogianya menggunakan gaya kepemimpinan yang delegating. Alasannya ada 4 juga. Pertama, anggota sudah mengetahui dengan jelas tujuan dan target dari tim serta berperan aktif dan mandiri. Kedua, anggota sudah bekerja berdasarkan visi yang pernah disampaikan oleh pemimpin. Ketiga, otonomi anggota lebih besar dan mereka saling memberikan dukungan satu sama lain. Dan keempat, anggota hanya sesekali meminta petunjuk dari pemimpin. Nah, tadi di awal saya mengajukan interpretasi 4 tahap sebagai siklus. Kalau melihat dari teori yang sebenarnya, ternyata model ini digambarkan dalam diagram yang berbentuk bukan siklus. Jadi interpretasi saya tadi adalah interpretasi mandiri ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ternyata pada tahun 1977, Tuckman dan Mary Ann Conover Jensen diundang oleh Group and Organizational Studies untuk menerbitkan pembaruan dari model 4 tahap itu. Pada saat itu, Tuckman adalah Direktur Penelitian Pendidikan di Universitas Rutgers, dan Jensen adalah kandidat doktor dengan latar belakang psikologi konseling. Bersama-sama mereka meninjau kembali model asli dan meninjau literatur berikutnya tentang pengembangan tim. Berdasarkan tinjauan itu, mereka mengidentifikasi tahap kelima yaitu adjourning. Terjemahannya adalah menunda atau pemisahan sementara. Revisi ini mencerminkan model siklus hidup kelompok di mana pemisahan merupakan isu penting sepanjang hidup kelompok. Nah, barusan ternyata ada istilah siklus ya, berdasarkan teori yang saya baca. Tapi sekali lagi, model baru yang 5 tahap ini digambarkan dalam diagram yang bukan siklus, seperti yang bisa dilihat di layar. Sejauh ini, beberapa kesimpulan tentang tahapan perkembangan tim adalah, pertama, kita berganti-ganti gaya kepemimpinan di setiap tahapannya. Jadi sebagai pemimpin era YZ, kita tidak bisa kaku dengan satu gaya saja. Kita wajib memahami sekarang tim kita sedang berada di tahap mana, lalu sesuaikan gaya kita. Kedua, sejak tahap awal kita wajib selalu memimpin tim sedemikian rupa, sehingga mereka bisa selalu naik tahap. Jika tim masih baru, berarti tujuan jangka pendek kita adalah sekarang membawa tim menuju tahapan storming. Begitu seterusnya sampai akhirnya kita berhasil membawa tim ke tahap performing. Ketiga, setelah tahap performing tercapai, nikmatilah tahapan itu untuk beberapa waktu, kemudian kita akan mulai melihat kejenuhan tim, dan disitulah kita mulai berpikir tentang reshuffle, untuk memutar siklus kehidupan tim kembali dari awal yaitu forming. Tetapi pada masa transisinya, perlu ada tahap adjourning, supaya memberikan kesempatan kepada tim untuk merecharge energi mereka terlebih dahulu. Misalnya, menyelenggarakan sesi apresiasi untuk merayakan pembelajaran dari semua tugas-tugas yang selama ini sudah dikerjakan bersama. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa setiap kali kita berhasil membawa tim ke tahapan selanjutnya, itu perlu disertai dengan mengurangi porsi otoritas kita. Jadi apabila di tahapan forming kita bergaya directing dengan kadar otoritas yang tinggi, maka kadar otoritas tersebut kita kurangi ketika tim berhasil memasuki tahap storming. Begitu seterusnya sampai di tahap performing. Kita lebih banyak memberikan kadar otoritas kepada tim. Itu idealnya. Walaupun pada kenyataannya banyak pemimpin yang tidak ideal dalam hal kadar otoritas tersebut. Berikut adalah beberapa contohnya. Pemimpin yang stagnan, tidak mau berubah, kekeh dengan gayanya sendiri yang ia nyaman sendiri. Makanya ia juga tidak akan mengubah kadar otoritasnya. Ini akan membuat tim sangat jenuh dan lama-kelamaan mereka akan mental satu persatu. Ada juga pemimpin yang otoriter. Ini adalah kebalikan dari pemimpin yang ideal. Semakin tim dewasa, tipe pemimpin ini malah semakin mengambil kadar otoritasnya.
Ini membuat tim akan frustasi dan merasa tidak dihargai. Moral pun akan menurun karena lingkungan tim akan terasa mengerikan dan menakutkan. Produktivitas pun akan terasa seperti neraka. Itulah pembahasan singkat tentang tahapan perkembangan tim menurut Bruce W. Tuckman dan Mary Ann Conover Jensen. Tugas kita sekarang adalah untuk memantau tim sendiri. Perhatikan gejala-gejala di sana dan tentukan tim sekarang sedang berada di tahap apa. Kemudian lakukan refleksi. Apakah saya sudah menyesuaikan gaya kepemimpinan saya dengan tahapan perkembangan tim? Jika belum, segera lakukan penyesuaian, maka tim akan tumbuh dengan baik dan dapat bertransisi ke tahapan berikutnya dengan lancar. Dan jangan lupa juga komen. Di video berikutnya kita akan belajar tentang manajemen waktu dan delegasi. Terima kasih dan sampai jumpa.